Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'alal khuluqil azim. Shadaqallahul azim. Kepada dewan juri dan para hadirin yang saya hormati, pertama dan paling utama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan untaian kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk kesempatan kali ini, saya Yuliana Febiani Hasanah, perwakilan dari kelas 10 IPS 2, akan menyampaikan tentang ceramah yang bertemakan tentang implementasi hayat Rasulullah di era milenial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah jauh berlalu sebelum adanya generasi milenial pada saat ini. Namun, keteladanan Rasulullah masih relevan dengan apa yang terjadi pada era yang lebih modern seperti sekarang ini. Karena risalah Islam diturunkan bukan hanya untuk pada awal zaman, melainkan untuk akhir zaman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia yang banyak menyebut nama Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Sudah jelas seperti bahwa Rasulullah merupakan suri tauladan dan juga yang sangat sempurna bagi kaum muslimin. Untuk itu, kita sebagai kaum muslim sangat wajib hukumnya menjadikan beliau sebagai panutan utama. Para muslimin dan muslimat yang dimulaikan oleh Allah, Rasul memiliki satu karakter yang sangat mulia, yakni beliau memiliki sifat akhlakul karimah atau akhlak baik. Innama bu'itsul lamatamma karimah akhlin. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah diutus bukan untuk menjadikan seseorang yang dermawan, seorang penghafal Al-Quran, tapi Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Ciri utama dari umat Rasulullah adalah berakhlakul karimah. Dari sejak Rasulullah lahir hingga wafat, banyak sekali hikmah yang bisa kita kupas dari keteladanannya. Generasi milenial atau juga bisa disebut dengan generasi emas merupakan generasi yang sangat berpotensial menjadi generasi kebangkitan dalam Islam. Meskipun mengolah masa muda menjadi generasi yang kuat dalam keagamaan tidak mudah dan tidak sederhana yang kita bayangkan. Sebab pertentangan paling berat dan sulit dalam fase kehidupan adalah menundukkan masa muda untuk tumbuh dalam beribadah dan menyembah kepada Allah. Sya'ban nasya'a fi ibadatillah, sesuai tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Lalu apa yang bisa kita jadikan teladan dari Nabi Muhammad SAW dalam era milenial ini? Salah satunya adalah dari beliau bertutur kata. Beliau tidak pernah sekalipun menyinggung bahkan menyakiti perasaan orang lain. Pernah dikisahkan pada suatu saat beliau ingin pergi ke surau. Beliau dilempari batu oleh seseorang, tapi beliau tidak membalas perbuatan seseorang tersebut. Justru di saat Nabi Muhammad mendengar bahwa seseorang yang melempari batu jatuh sakit, justru Nabi Muhammad menjenguk dan mendoakan seseorang itu
sehingga orang itu sembuh, lalu orang itu sadar. Itulah salah satu contoh perilaku Nabi Muhammad yang bisa kita teladani. Ia selalu sabar, baik hati, akhlaknya dan terpuji. Para pemuda muslim harus kuat berpacu dengan guna waktu menghadapi serangan Ghazwul Fikri dengan pedang pemikiran sekuler, pluralis, dan liberalisme agama. Waktumu sangat penting, jangan dibuang-buang sia-sia. Banyak-banyaklah menghadiri majelis ilmu dan berkuat agama dan tauhid. Ingat kata-kata ini. Pemuda yang sukses adalah pemuda yang pandai memanfaatkan masa mudanya untuk selalu ingat apa tujuan ia diciptakan. Ia harus menyadari peluang itu tidak akan berulang kembali. Ia harus memanfaatkan masa mudanya sebelum datang masa lemahnya atau masa tuanya, masa sehatnya sebelum masa sakitnya, masa lapangnya sebelum masa sempitnya, dan masa hidupnya sebelum datang masa kematiannya. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan. Semoga ceramah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.